Penyakit infeksi menular seksual lebih beresiko dialami oleh seseorang yang memiliki kebiasaan gonta-ganti pasangan. Nah, bagaimana jika seseorang tidak melakukan hal tersebut namun masih terkena PMS? Apa yang menyebabkannya? Tentu pasangan akan merasa tidak nyaman, berbagai pikiran negatif akan bermunculan, terutama jika hal ini terus dibiarkan. Kemungkinan besar hal itu bisa memicu masalah pada hubungan. Padahal, penyakit kelamin memiliki banyak jenisnya dan bisa menular tanpa harus melalui melakukan aktivitas seksual. Dalam beberapa kasus, mungkin saja pasangan tertular PMS sebelum hubungan dimulai dan tanpa sadar menularkannya kepada kamu di kemudian hari. Faktanya, PMS bisa menetap dalam tubuh tanpa menunjukkan gejala selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Banyak orang yang mengidapnya bahkan tidak menyadarinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti adalah dengan melakukan tes kesehatan secara teratur. Satu hal yang harus disadari oleh semua orang yang aktif secara seksual yaitu ada banyak jenis PMS yang mungkin menular pada pasangan tetap. Tidak hanya mudah menular melalui seks yang tidak sehat, penyakit kelamin juga bisa menular dengan kontak fisik yang dilakukan oleh pasangan. Apa aja ya? Gonor. Gonor adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang tumbuh subur di daerah hangat dan lembab seperti uretra, mata, tenggorokan, vagina, anus, dan saluran reproduksi wanita. Gejala yang umum terjadi adalah keluarnya cairan dari alat kelamin dan sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Jika tidak diobati, mungkin berisiko tinggi menyebabkan penyakit radang panggul, PID, kondisi yang dapat menyebabkan infertilitas dan kematian. Chlamydia. Bakteri Chlamydia trachomatis merupakan penyebab chlamydia. Seperti halnya gonor, chlamydia juga bisa tidak menunjukkan tanda tertentu. Pada beberapa orang, penyakit ini dapat membuat seseorang mengalami sensasi terbakar saat buang air kecil atau keputihan yang tidak normal. Chlamydia juga dapat menyebabkan pelvic inflammatory disease, PID, atau radang panggul. PID pada wanita dapat menyebabkan infertilitas, kehamilan ektopik, atau nyeri panggul kronis. Beberapa virus yang masuk ke dalam tubuh tidak selalu langsung menimbulkan masalah. Misalnya saja HIV atau mungkin herpes. Virus bisa dorman, bisa aktif hidup kembali atau tidak menimbulkan efek apapun pada tubuh. Saat kondisi tubuh menurun, virus baru akan menyerang dengan cepat. Nah, dua virus tersebut bisa saja menular ke dalam tubuh tanpa harus melakukan seks. Virus bisa menempel pada alat bantu seks atau mungkin pakaian. Begitu menular, penyakit ini tidak akan langsung memberikan efek, tapi bertahan dulu di sana selama beberapa saat. Pasangan mungkin saja melakukan seks dengan orang lain di masa lalu sebelum menikah, sehingga sifat dorman yang memiliki virus ini bisa muncul saat kamu sudah memiliki pasangan tetap. Apabila kamu sudah menikah, masalah penyakit seks tidak boleh dibebankan ke salah satu pihak saja. Masalah ini harus diselesaikan berdua agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga. Berpikiran dingin dan selalu tenang adalah hal yang harus dilakukan. Lakukan pembicaraan secara intens agar masalah penyakit ini bisa segera disembuhkan. Konsultasi ke dokter dan saling mendukung. Pandangan yang paling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Bisa saja penyakit ini muncul karena ada kontak fisik tanpa melakukan seks. Segala hal bisa terjadi dan diharapkan kamu dan pasangan selalu berpikir positif. Apabila kamu sudah bisa fokus, berbagai masalah yang muncul bisa segera diatasi dengan baik tanpa menghancurkan hubungan yang sudah terjalin. Berikut ini beberapa langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan untuk mencegah PMS. Gunakan kondom. Jika kamu dan pasangan belum ada rencana memiliki anak atau ingin mengendalikan kehamilan, selalu gunakan kondom saat berhubungan seks. Penggunaan kondom efektif dalam membantu mencegah berbagai kemungkinan penularan penyakit seks. Mendiskusikan riwayat kesehatan. Sebaiknya lakukan diskusi terbuka tentang riwayat seksual dengan pasangan baru sebelum kamu memulai bercinta, serta tentukan apa yang membuat kamu berdua merasa nyaman. Oleh karena itu, kejujuran tentang kondisi kesehatan pada masing-masing pasangan sangatlah penting dalam mencegah penyakit kelamin. Jangan bergonta-ganti pasangan. Mengurangi jumlah pasangan seks atau tidak berganti pasangan dapat menurunkan risiko PMS. Selain itu, penting bagi kamu dan pasangan untuk menjalani tes kesehatan, serta saling memberitahu hasil tes masing-masing. Jangan berbagi barang pribadi. Sebaiknya tidak menggunakan pakaian atau handuk bergantian dengan orang lain, terlebih bergantian menggunakan alat bantu seks. Gunakan handuk milik sendiri atau apapun itu kalau berhubungan dengan organ intim. Jaga kebersihan alat kelamin. Selalu menjaga kebersihan organ intim setiap hari, baik sebelum maupun setelah seks. Hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan adalah rutin mengganti celana dalam setiap harinya. Tes kesehatan secara rutin. Selalu lakukan tes kesehatan rutin untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit. Tes ini harus dilakukan dengan pasangan bersama-sama. Jika salah satu pasangan ada yang terinfeksi, hal tersebut harus diatasi bersama-sama agar tidak memunculkan masalah besar di kemudian hari. Vaksinasi.
Konsultasi dengan dokter sebelum kamu mendapatkan vaksinasi untuk HPV dan hepatitis, apalagi jika hal ini baru pertama kali dilakukan. Selalu lakukan komunikasi dengan pasangan agar bisa diselesaikan bersama-sama. Selain itu, jangan lupa konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.